Saat Jokowi diperiksa di Polres Solo, dua laporan kembali dilayangkan atas dirinya. Alumnus UGM yang tanyakan jurusan teknologi kayu dan respons soal skripsi. Selain itu, pada konferensi pers, Roy Suryo dicecar pertanyaan hingga dia mengakui bahwa pernah pegang skripsi dan yakini itu bermasalah, hingga tak mungkin ada ijazah. Saya mau tanya Anda, sampean itu katanya diundang ke UGM, betul? Datang ke UGM waktu udah betul kan? Diterima wakil rektor. Ya. Oke, pertanyaan saya sekarang. Anda itu ngelihat nggak skripsi yang diberikan oleh wakil rektor kepada Anda? Saya melihat sebuah skripsi dengan tulisan Joko Widodo, tapi nggak tahu itu siapa. Nggak penting. Pertanyaan saya, Anda lihat nggak? Tidak hanya lihat, tapi pegang barangnya, sentuh barangnya. Udah dipegang. Pertanyaan kedua, difoto enggak? Difoto dengan kamera profesional, kamera yang bisa mendeteksi itu perbedaan warna, dan hasilnya bukan hanya JPEG, bukan hanya Joint Photographic Excerpt Group, tapi RAW. Teman-teman dia pasti tahu artinya. Oke, pertanyaan ketiga ya. Anda ini kan lulusan UGM. Pertanyaan saya sederhana. Mungkin nggak Anda dapat ijazah tanpa skripsi? Itu kata Pak Asmuni, hal yang mustahil. Tidak. Saya nggak tanya Asmuni, saya tanya Anda. Anda harus jawab jelas ya. Jangan pakai bercanda sama saya. Oke? Tegas. Anda mungkin nggak dapat ijazah tanpa skripsi? Tidak mungkin. Pertanyaan saya, ngapain ngejar ijazah? Ngapain ngejar ijazah? Itu yang mereka giring. Kalian harus mempertahankan ijazah. Saya berani jamin, ijazah itu pasti gak akan ada keluar. Kalau kuncinya tuh di ijazah, ya, di skripsi, ngapain ngutik-ngutik ijazah? Wes dan Jokowi monggo PN kono, gitu kan? Itu bahasa Inggrisnya gitulah ya. Selama Anda bisa buktikan bahwa skripsi itu tidak benar, kira-kira ijazahnya benar enggak? Tidak mungkin ada ijazah benar kalau skripsinya tidak benar. Mbak Tifa ya, tolong ya. Ini bukan ijazah yang katanya. Anda terima dari resmi loh, institusi resmi, wakil rektor. Jadi nanti Anda kalau ditanya, Mas Roy kan selalu tanya, sudah lihat belum? Sudah megang belum? Ya kan? Nanti kalau tanya, sudah pegang skripsinya? Bukan hanya dipegang, saya foto. Jadi mulai hari ini, saya minta jangan ini ya, jangan akibatnya yang ditanyakan, penyebabnya dulu. Kunci masuknya kan skripsi. Pak Polisi, Mas apa itu, Pak Kapolri ya, ingat ya, kami melaksanakan reformasi dengan keringat dan air mata. Jangan main-main ya. Jadi Anda laksanakan tugas Anda sebagaimana yang diinstruksikan oleh rakyat Indonesia. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak marah-marah, santai aja. Monggo Pak Polisi, tolong tanyakan ini, beliau ini sahabat saya, soal skripsi aja. Dan saya minta, sudah disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, kalau skripsinya itu bodong, pasti ijazahnya. Kalau skripsinya palsu, ijazahnya. Kalau skripsinya tidak ada, ijazahnya. Jadi jangan digiring ke akibat. Saya minta penyebabnya kita itu ya. Jadi mohon Pak Polisi, pertanyaan ijazah itu kalian yang harus jawab, ada tidak? Bukan mereka. Tugas kepolisian menegakkan kebenaran, bukan menegakkan pembenaran. Ya, nanti Pak Bram sama tolong membedakan ya, biar Pak Polisi agak bisa mengerti ya.
adalah. Makanya yang paling mendasar bagi saya adalah skripsinya aja, sederhana itu. Gitu Bang. Tapi nggak pakai gebrak meja. Oke. Ya, saudara sekalian, sekali lagi ya, butuh kejujuran dan kejernihan dalam melihat kasus ini. Anda harus bayangkan bahwa kalau kita bicara tentang relasi kekuasaan, ya, atau kita bicara tentang political circumstance-nya, maka orang seperti Roy Suryo, Tifa, Rismon, Hasiolan dan lain sebagainya itu orang yang dalam sebuah posisi yang tidak kuat dia. Mereka adalah hanya an individual person. Nanti ada orang akan bilang, kan mungkin ada backupnya. Mana yang lebih kuat? Kalau seandainya backup apa sih yang lebih kuat dibandingkan seorang mantan presiden? Ada nggak yang bisa lebih kuat lagi? Ya, mantan presiden masih punya anak. Iya, yang sebagai wakil presiden, yang masih menjadi friend, best friendnya presiden sekarang. Nggak ada. Berdasarkan ya data, fakta. Kalau politisi berdasarkan narasi hanya memainkan kata-kata. Makanya kami sebagai alumni betul-betul merasa marwah dan nama baik Universitas Gadjah Mada betul-betul dilecehkan hanya kasus yang remeh-temeh seperti ini. Ya, sekali lagi ini catatan penting untuk siapapun. So far, tidak ada penelitian dari seorang ahli pun yang mengatakan ini ijazahnya asli. So far, yang sependek yang saya tahu. Kan pernyataan asli itu kan cuma dari institusi. Ya. UGM dan Bareskrim. Ya. Sama plus pendukung-pendukungnya. Yang juga dia tidak melakukan penelitian apapun. Tidak menunjukkan nih, berdasarkan ELA kami atau berdasarkan face recognition kami. Nggak ada. Yaitu adanya dugaan manipulasi oleh oknum di UGM, di mana kami menemukan atas nama Edi Trianto, Sigit Hardwinarto, Lembah Edianto, dan Sri Dominingsi itu skripsinya kosong tanpa tanda tangan dekan, ketua jurusan, dosen pembimbing maupun penguji, kosong. Pak, berapa Pak? Ada 23 ada alat bukti. Iya. Jadi video-video yang ada di YouTube kita ambil untuk dilampirkan, jadi nanti hakimnya bisa lihat di YouTube nanti. Jadi kita dari kuasa Gadjah Mada ini mengajukan 9 alat bukti. Ini terkait dengan eksistensi kami, menegaskan bahwa ini lebih pada penekanan sengketa terkait informasi publik, karena yang diminta ada terkait dengan masalah ijazah. Kan kita disuruh buka, nah, karena disuruh buka ini karena menurut kami itu sudah masuk pada ranahnya. Karena saya kuasa hukumnya Pak Kasmujo, mantan pegawai UGM, PNS, dosen, jadi dan sekarang sudah pensiun, maka tidak ada relevansi di dalam mengajukan kemenangan mengadili. Kami hanya mengajukan eksepsi aja, tetapi berkaitan bukti adalah kompetensinya tergugat 1 sampai 7.